بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحم لنا والبشر أضحم لنا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتوزينا ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Nakan Allah Ta'ala yafqahu alaina futuhal arifin wa yaj'alna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyatin Allah yursilu mithla thawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina mahatima jaddatina wa umumah wa muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutabari'ina li hadzal majlis yakhuddu khususan ila arwah ulama'ina masyayikhina wa fi muqaddimatihim syekhuna mu'allim Syafi'i Hajami Asallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'na bi ulumihim fid darain wa dunyatina Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa dhurriyyatina wa yashfi mardana wa yarham amwadana wa yaqdi jami'a hawajina ala hadhihi yahwi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Yang saya muliakan para guru, asatidzah wa hadirin, bil khusus keluarga muallim Syafi'i Hajami, ngurus serta jamaah ta'lim al-muallim Syafi'i Hajami. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 Februari 2023. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni,
serta ilmu yang kita tuntut memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan buku kitab bidang pertama Tafsir Qadir qala Malik rahimahullah ta'ala. Asani anna Musa lam ya'lam annahu malakun min indillah wa dhanna annahu rajulun qasada yuridu nafsahu pada fa'ahu anha fa'adat al-mudafa'atu ila pati ainihi li'annahu qasadaha bil fakti wa tu'ayyiduhu. Asani al-jawab asani. Jadi kemarin ada ba'anhul ulama di batin. Ulama-ulama menjawab dengan beberapa jawaban tentang hadis yang berbunyi yaitu Nabi Musa latoma Musa aina malakil maut. Nabi Musa menampar, memukul ya, matanya malakul maut papakoh sehingga matanya malakul maut itu keluar saat Allah Ta'ala perintah malakul maut mencabut nyawanya Nabi Musa. Nah ini angkar ba'dul malahidah, kata Al-Maziri. Ba'dul malahidah artinya orang-orang yang sudah menyimpang dari ajaran Islam mengingkari hadis ini. Kok Nabi Musa mukul malaikatul maut sehingga matanya copot? Nah ini kata ulama, jangan mengingkari dulu, ada jawabannya. Jawaban yang pertama kemarin sudah selesai, kemudian jawaban kedua. Kenapa Nabi Musa memukul malaikatul maut? Jawaban yang kedua adalah anna Musa lam ya'lam annahu malak. Nabi Musa itu nggak tahu kalau dia itu malaikat. Sangkanya ada orang biasa ingin membunuhnya gitulah. Kan dia menampakkan dirinya seperti manusia gitu. Anna Musa lam ya'lam annahu malakun min indillah. Nabi Musa tidak tahu kalau beliau itu adalah ya malak atau utusan Allah Ta'ala. Benar, Nabi Musa menyangka annahu rajulun. Nabi Musa menyangka dia itu orang biasa. Qasadahu yuridu nafsahu. Nabi Musa menyangka orang jahat ingin membunuh dirinya gitu. Kiranya preman ingin membunuh diri. Oleh karena itu tak paham anak dia bela dirinya dengan cara apa tuh? Pukul tuh ya, dipukul mukanya orang itu. Fa'adatil mudafa'atu, maka apa itu ya, pukulannya Nabi Musa, pembelaan Nabi Musa terhadap dirinya dengan cara mukul mengakibatkan apa? Pati aini, menyebabkan matanya orang itu apa? Matanya orang itu copot. Li'annahu qasadaha bil faqi, buat dia, karena memang Nabi Musa ingin bermaksud ingin copotin itu matanya supaya dia nggak lihat Nabi Musa. Kalau sangkanya dia membunuh gitu. Tu'ayyiduhu riwayatu sokahu. Nah ini jawaban ulama ini dikuatkan dengan riwayat lain, bukannya doroba, soka. Pasoka, Nabi Musa soka. Kalau yang tadi kan riwayatnya latoma. Nah riwayat lain bukan latoma, sokahu. Nah ini kata-kata soka ini menunjukkan bahwa memang Nabi Musa benar-benar bermaksud ini nyopotin mata itu, mata orang yang dianggap orang jahat supaya dia nggak lihat. Hadza jawabul Imam Abu Bakar bin Huzaimah. Inilah jawaban kedua ini, bahwa Nabi Musa itu sangkanya dia orang biasa, preman. Jawaban dari Imam Abu Bakar bin Huzaimah wa ghairihi minal mutaqaddimin, ya, orang-orang dulu, ulama-ulama dulu.
Bahkan pendapat ini Ikhtarahul Maziriyu wal Qadiyah. Pendapat kedua ini dipilih oleh Al-Maziri dan Qadiyah. Qadiyah ini gurunya Imam Muslim. Kalau kita baca Syarah Muslim banyak Imam Muslim mengutip Qadiyah. Qalu kata mereka para ulama mutaqaddimin, laisa fil hadithi tasrihun bi annahu qasada faq'a ainihi. Kata ulama, di dalam hadis tidak ada penjelasan kalau Nabi Musa memang benar-benar ingin apa? Ingin nyopotin mata orang itu yang dianggap oleh Musa itu orang. Selesai itu tadi jawaban ulama. Kalau kita udah tahu jawaban, nggak asing dari hadis tadi, nggak asing. Pak Inkina, jika ada orang bertanya, ini ulama-ulama kita dulu begitu mengantisipasi. Ini sebelum ada orang nanya, udah dia bikin masalah lebih dahulu supaya nanti pada suatu saat apabila ada orang bertanya sudah langsung ada jawaban. Fa'in kina, jika ada yang bertanya, faqad tarafa Musa hina ja'a saniyan bi'annahu malakul maut. Jika ada bertanya, faqad tarafa Musa, Nabi Musa sudah mengakui hina ja'a saniyan ketika malakul maut datang kedua kali. Nabi Musa sudah tahu kalau itu malakul maut. Nah, kan kalau udah tahu yang kedua udah tahu malakul maut, kenapa kok dipukul juga? Nah, gitu kan dua kali. Kan tadi katanya MT bilang dia pukul karena nggak tahu kalau itu malakul maut. Nah itu kan datang kedua kali, berarti Nabi Musa udah tahu dong kalau yang datang itu malakul maut. Nah, ada orang berkata seperti itu, bertanya jawabannya apa? Jawabannya jawab nih. Annahu atahu fil marrati tsaniyah bi alamatin alima biha annahu malakul maut. Datang kedua kali, datangnya bi alamatin. Atahu fil marrati tsaniyah bi alamatin alima biha. Nah, dengan adanya tanda itu Nabi Musa tahu kalau itu malakul maut. Pastas lama lahu. Jadi yang mukulnya yang pertama ini begitu. Datang kedua Nabi Musa tahu kalau malakul maut, dia nggak pukul lagi lah. Pastas lama lahu. Nabi Musa nyerah lahu bagi malakul maut. Bikhilafil maratin udah beda pada waktu yang pertama. Sebab beliau belum tahu kalau itu malakul maut. Titik. Wa amma su'alu Musa al-idna minal ardi muqaddasah. Adapun permintaan Musa, kata Nabi Musa, kalau memang sudah sampai ajal saya nyerah, tapi saya mohon supaya saya dimatiin di mana? Ya, dekat, ya, jangan terlalu jauh dari Baitul Maqdis. Itu permintaan Nabi Musa kepada malakul maut. Adapun permintaan Musa al-idna'ah, maksudnya dekat dari Baitul Maqdis. Kenapa mintanya itu? Li syarafiha wa fadliha wa fadli man biha minal madhunin minal anbiya'i wa ghairihim. Ya. Karena di situ ya, tempat itu tempat suci, tempat mulia. Wa fadliha, banyak sekali keutamaan Baitul Maqdis. Bahkan wa fadli man biha minal madhunin. Nah, di situ ada kelebihan lain, sebab di situ banyak sekali para anbiya dan lain-lain orang-orang soleh yang dikebumikan di situ. Makanya Nabi Musa minta dicabut nyawanya di situ, dekat dari Baitul Maqdis. Jadi kalau kita ya masuk ke Palestina mau ke Baitul Maqdis, lewatin kuburan Nabi Musa, tidak jauh dari situ kelihatan yaitu Masjidil Aqsa. Jadi wafihi dalilun ala istihbab bidakni fil mawadhi'il fadilah. Nah, dari riwayat ini dapat kita ketahui atau dapat diambil dalil bahwa sunnah ya
dikebumikan di tempat-tempat yang mulia. Wal mawatinil mubarakah, tempat-tempat yang diberkati. Wal qurbi min manabil sholihin, ya, yang bagus kalau sunnah dikebumikan. Berarti sunnah-sunnah ini ya wasiat. Iya, sunat orang meninggal dunia mau ngerjain, mati sunat berwasiat supaya nanti kalau meninggal dunia tolong di mana ada pilih solihin, di pekuburan orang-orang soleh. Ulama kata sebagian ulama, inna ma'sa'ala Musa al-ibna'ah walam yas'al nafsa baitul maqdis. Ada lagi sebagian ulama, kenapa yang Nabi Musa minta dikuburin dekat dari Baitul Maqdis, bukan di Baitul Maqdis. Kenapa pakai tanggung-tanggung mintanya dekat? Kenapa dia tidak minta dikuburin di Baitul Maqdis? Nah, apa itu jawabannya? Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, innama, ini jawabannya, innama sa'ala Musa idna'a, hanya saja Nabi Musa minta dikebumikan di dekat, dan dia tidak minta dikebumikan dari maksud dia anahu khofa ayakuna kubrahu masyhuran indahum, takut kalau nanti kuburnya Musa masyhur, ya gitu. Nah, kalau orang sekarang kan supaya masyhur, ya. Supaya masyhur. Kalau Nabi Musa takut kalau kuburnya masyhur. Kenapa? Kalau kuburnya masyhur nanti payuk tatanu bihinas. Nah, ya. Nanti banyak orang yang apa tuh? Orang yang terjadi fitnah. Apa nih fitnah? Tuh, banyak terjadi hal-hal yang bisa merusak akidah gitu. Ya, kan apalagi kuburan Nabi. Ya, apalagi kuburan. Nah, oleh karena itu kuburan Nabi Musa biasa aja. Ya, kalau kita lewat situ nggak ada orang. Nggak seperti kayak di sini, Masya Allah, dari mana-mana sudah datang ke kuburan siapa ya, ke kuburan Sunan Gunung Jati, ngantri lagi. Nah ini, apalagi kuburan Nabi, kuburan wali aja, ya demikian. Nah ini Nabi Musa khawatir kalau nanti kuburannya masyhur, banyak orang-orang datang, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah alasannya kenapa Nabi Musa ingin dikuburin dekat dari Baitul Maqdis, bukan di dalam Baitul Maqdis. Qala Wahab bin Munabbih, kata Wahab bin Munabbih, ini seorang tabi'in yang berasal dari agama Yahudi. Banyak riwayat Israiliyat diriwayatkan dari beliau. Qala Musa di ba'di hajatihi, ini waktu Nabi Musa masih hidup. Kalau Musa, Nabi Musa pergi dari rumah, ya, dibakti hajati karena ada keperluan. Pamarok birahtin minal malaikah, Nabi Musa ngelewatin apa? Rombongan malaikat. Ya nggak aneh, Nabi, ya, ya gitu. Nabi Musa ngelewatin rombongan malaikat, lihat. Oleh karena itu ada Nabi Daud. Nabi Daud diperlihatkan Allah malaikat Israel. Nabi Musa berdialog dengan malaikat Israel. Bahkan Nabi Musa nampak nggak aneh. Karena Nabi dan Rasul kan ya lain. Ya, makom. Nah, kalau Nabi Daud ketemunya malaikat Israel, ya bukan lantaran Nabi Daud sudah sampai aja. Ya biasa ketemu. Makanya Nabi Daud alaihissalam memberikan masukan-masukan kepada malaikat ini. Di antara masukannya, apakah tidak sebaiknya kalau kamu disuruh menyambut nyawa seorang hamba, kalau sudah sampai ajal, jangan secara tiba-tiba, kata Nabi Daud. Ya, dikasih apa? Warning, peringatan dulu supaya yang bersangkutan siap. Itulah ya, saran daripada Nabi Daud. Kata malakul maut, sebelum kamu sarankan saya seperti itu, jauh-jauh
jauh-jauh hari, bahkan bukan jauh-jauh hari, jauh-jauh minggu, jauh-jauh tahun gitu. Saya udah peringatin. Tetapi yang bersangkutan itu nggak ngeh aja. Sehingga apabila sudah sampai aja sudah tidak ada lagi kompromi. Nah, kan Nabi Daud penasaran. Apa itu? Oh, nah ini yang dikatakan Rasulul Maut, disebut satu-satu oleh malaikat Israil. Yang pertama adalah ya kasrotul ilal, banyaknya penyakit. Nah ini banyak penyakit itu utusan malaikat Ibrahim memberitahu kepada yang bersangkutan supaya siap-siap gitu. Ya, ini biasa penyakit dirasai dialami oleh orang yang banyak kepala. Makin banyak kepala, penyakit makin banyak. Ya, saling bergantian penyakit. Orang bilang sekarang komplikasi. Semakin banyak kepalanya, penyakitnya semakin. Ada orang yang mengingkari. Orang dari lahir sampai meninggal dunia kepalanya satu, nah yang terbilang banyak. Maksudnya banyak umur. Ya. Ini ada kendaraan ganjil genap. Kalau ganjil genap tuh kendaraan dilihat yang belakang, nomor belakang. Mau tahu ganjil genap. Tapi kalau umur yang dilihat yang depan. Ya. Contoh, orang umur 30 sampai 39 kepalanya 3. Ya, yang dilihat yang depan 30 sampai 39 kepalanya berapa? 3. 40, 49 kepalanya berapa? 4. 50, 59, 5. Makin banyak kepala, makin banyak penyakit. Nah ini utusan mengatakan. Ada lagi nafsus sam'i wal basar. Allah kurangin pendengaran, Allah kurangin penglihatan. Nah ini juga utusan malaikatul maut. Sama itu dirasakan diderita oleh orang yang berkepala banyak. Semakin banyak kepala, semakin kurang pendengaran, semakin kurang penglihatan. Nah kemudian apa lagi? Asyik, uban. Nah semua yang disebut oleh malaikatul maut dikatakan malaikat apa? Nasihat sakit, nasihat yang diem, ya, karena nggak punya lidah. Walaupun dia diem, tapi hakikatnya nasihatin kepada yang bersangkutan. Kalau nasihat yang diem itu dengan lisanul hal. Nah, ada nasihat yang nasihatin kita dengan natik. Nah itu lisanul maqal. Nah ini lisanul maqal nih. Ya kalau Allah, kalau Rasulullah kedengeran ke suaranya. Tapi kalau yang model tadi nggak kedengeran. Ya, lisanul hal absahu min lisanil. Ada pepatah mengatakan lisanul hal absahu min lisanil maqal. Yang uban ngeles mulu Gitu, dicamputin. nyemir. Oh nyemir. Ngeles mulu. Kalau Wahab bin Munabih, kalau Musa ibadi hajatihi, pamarra birahtin minal malaika, lewatin malaikat jamaah. Wahum yahdiruna kubron, malaikat sedang apa? Gali kubur. Lam yaro syai'an ahsana minhu. Ya, Nabi Musa ya ngelihat nggak ada kuburan yang digali lebih baik daripada itu yang gali malaikat. Ya. Itu yang lihat Musa. Lam yaro Musa, yaro itu banyak Musa. Lam yaro Musa syai'an atau kubron ini bahasaan. Lam yaro kubron ahsana minhu. Wala misla ma fihi. Belum pernah kami Musa ngelihat ya la misla fihi. Ya, ada apa? Kuburan yang seperti itu. Karena itu kuburan al-khadra wal nadra wal bahjah, kuburannya ya. Berarti ini yang masuk ke kubur ini orang luar biasa. Ya. Faqala lahum, kata Musa kepada malaikat yang gali kubur tadi, ya malaikat Allah, liman tahfiruna hadzal qabr, untuk siapa kamu menggali kubur ini? Ya. Nah, kata malaikat, faqalu li 'abdin karimin ala rabbi. Ya, untuk kuburan
hamba Allah yang mulia. Karim, untuk bulan hamba yang mulia ya di sisi Allah. Waqala, ya kata Musa, inna hadzal abda min Allah bimanzilati ma ra'aitu kal yaumi qad. Inna hadzal abda min Allah bimanzilati ma ra'aitu kal yaumi qad. Artinya ya, ini hamba luar biasa nih, mulianya di sisi Allah. Kuburannya kayak model begini yang dari malaikat lagi. Dia nggak tahu kalau itu buat apa. Buat Faqala til malaika ya Sofi Allah, tuhibbu an yakuna laka. Wahai Musa, ya Musa julukannya Sofi Allah. Wahai ya hamba Allah yang bersih, apa kamu mau kalau ini buat ente? Ayakuna hadzal qabula, mau nggak buat ente? Ya. Faqala wajib tuh mau. Tadinya itu sebelum dia tahu itu malaikat ditampar. Setelah dia tahu kuburan yang kayak model begitu baru dia mau mati gitu maksudnya. Bilangin dulu. Iya, tadi kan katanya malaikat ditampar mukanya dipukul sehingga copot ke malaikat matanya. Setelah dia tahu itu kuburan buat dia, Masya Allah, ditanya malaikat, mau ini tempatnya deh? Mau. Mau kata malaikat, paan sih. Nah, coba. Kalau itu mau ini kuburan buat ente turun. Waktu jadi, nah itu apa? Rebaan. Ya. Rebaan di dalamnya. Tawajjah ila rabbik. Tawajjah ila rabbik. Apa tawajjah? Ngadep kiblat. Nah, Nabi Musa ikuti petunjuk malaikat. Nabi Musa turun, watawajjah ila rabbih azza wa jalla. Cuma tanafasa, ya, ashala tanafusin, ya, kemudian beliau nafas, ya pelan-pelan, faqaballahu ruhahu. Nah, disitulah Nabi Musa dicabut rohnya. Oke, cuma, ya, sawatil malaikatu alaihi turab. Setelah itu barulah malaikat mengurut meratakan kuburnya pakai apa? Tanah. Nah itulah kematian Nabi Musa yang semula dia kagak mau mati gara-gara lihat kuburan. Wakila inna malakal maut atahu bitupahah. Maksud ada lagi yang riwayat mengatakan malakal maut bawain apel. Tupah kan apel, satu apel yang datang dari surga. Nih bukan dari pasar kue orang lama. Bitupah hati menadana pasamah. Nabi Musa cium itu apa kan? Apel ada aromanya. Nah itu si boy itu imamu ahli nahu. Itu si boy itu bahasa Persia. Kata guru saya waktu saya dulu ngaji nahu waktu masih kecil. Sip, ya. Sip itu tupah, wai itu aroma. Jadi si boy aroma apel. Kalau bahasa Persia. Jadi apel punya aroma. Apalagi apel yang datangnya dari surga. Nabi Musa dibawain apel oleh malaikat dari surga. Dia cium, aku tidak ruhu. Nah, saat dia lagi cium terlena-lena, dicabutlah rohnya Nabi Musa. Nah, ini terlena-lena. Itu terlena-lena disebabkan, bisa jadi disebabkan karena datang malaikatul maut. Malaikatul rahmah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim. Jadi sesungguhnya dicabut nyawa itu sakitnya luar biasa. Karena roh itu sudah menyatu ke tubuh manusia sejak dari rahim ibunya. Ketika berumur 4 tahun sudah menyatu sampai ya dia keluar, sampai mendampingi sampai akhir aja. Mau dikeluarin dipisahin sakit luar biasa. Ya, nggak siapa-siapa pasti akan merasakan sakit. Namun walaupun sakit, kalau
kalau dibuat terlena-lena terkadang tidak menjadi apa? Sakit. Makanya dulu kalau ada orang sunat bencong namanya. Bengkong. Kalau yang pandai dia dibujuk dulu rayu-rayu. Ah ini belum waktunya nih, masih kecil nih. Padahal tukang sunat gak jalan, tangannya berjalan. Oh belum waktunya ini, masih kecil nih, ntar dulu nih. hilang. Jadi gak terasa terlena-lena. Nah, kalau Nabi Musa terlenanya dengan buah apel, cium buat apa dari surga. Lagi sedang terlena-lena, dicabutlah nyawanya oleh malaikat tuh maut. Bahkan Umar bin Musa, bahkan umru itu, bahkan umru Musa di atas sana, wa istri sana. Saat meninggal dunia berapa tahun? 120 tahun. Kalau mama Musa alaihissalam inqabatil arba'una sana. Wa kalau mama Musa inqabat setelah Nabi Musa 40 tahun gitu, setelah Nabi Musa meninggal dunia 40 tahun, ba'asallahu Yusha, ya, maka Allah mengutus Nabi Yusha. Karena Nabi Yusha anak muridnya Nabi Musa, namun saat beliau meninggal dunia belum diangkat menjadi nabi. Diangkatnya saat qadha, ya, inqabat arba'una sana. Ba'asallahu Yusha ila Bani Israil. Fa'akhbarahu, maka Yusha ngasih tahu kepada Bani Israil, anallahu qad amarahu bi qitalil jabbarin, bahwa Allah perintah, ya, memimpin Bani Israil untuk mengusir, ya, penjajah kaum Jabarin yang sewaktu zaman Nabi Musa belum berhasil diusir, udah keburu meninggal dunia. Nah, maka perjuangannya diterusin oleh namanya Yusha bin Nun, Yusha. Nah itu Jabarin, orang-orang yang gede-gede tuh yang menjajah Baitul Maqdis. Fasadaqu, maka Bani Israil membenarkan, ya, kalau Yusha itu adalah pemimpin mereka. Tahu mereka ngikutin instruksi siapa? Ya, Yusha bin Nun. Fatawajjah di Bani Israil ila Ariha. Jadi Bani Israil yang tadinya di padang Tih, ya, yang sebanyak berapa? 600.000, ya, setelah pulang dari Mesir, maka diajak oleh Yusha bin Nun menuju Baitul Maqdis, ya. Sampai di Ariha. Kalau orang Solo bilang Jericho. Nah, ini Ariha. Nah, ini udah dekat Baitul Maqdis. Sampai di kampung, di kota namanya Ariha, Jericho. Orang Yahudi bilang Jericho. Wa ya Madinatul Jabarin. Wa ma'ahu tabutul misak. Nah, mereka Bani Israil sama Yusha bin Nun gotong-gotong tabut. Ya. Jadi tabut itu peti, ya. Peti itu isinya peninggalan Nabi Musa. Oh, ada tongkat Musa, Taurat, apa semua. Jadi kalau mau perang itu digotong-gotong, ya. Buat apa? Ya, bukannya jimat, apa? Ya. Buat ngambil keberkahan supaya Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada musuh. Itu. Jadi kalau ada kelompok-kelompok yang bilang syirik tak apa, nah ini di Quran ada. Tabut itu bawa. Ya, tabut itu ada apa? Peti, isinya itu peninggalan Nabi Musa. Ada batu di situ yang Nabi Musa bawa, ada tongkatnya, ada Taurat. Ya. Mau perang gotong-gotong itu. Iya, minta tabaruk sama Allah bekas Nabi Musa. Ya. Iya. Ada ulama habis makan minumnya, dimakan minum itu sama juga. Bahkan Khalid bin Walid, ya, itu dia mau perang itu pakai biji. Ya, pada suatu saat
Orang-orang mau perang mungkin dia datang terlambat lantaran dari TV nggak ketemu. Nah, akhirnya orang bilang kenapa? Ayo lama-lama cari kamu, udah butut itu TV. Kata orang-orang banyak banget TV yang butut cari-cari. Apa kata Khalid bin Walid? Karena di TV itu ada rambut Rasulullah SAW. Ya, jadi setiap aku perang pakai TV itu Allah Taala berikan apa? Kemenangan. Nah ini takut apa itu tadi, kotak atau peti yang isinya peninggalan gotong-gotong. Baik, Pak Ahaq bimati nanti alihah sita ta'asurna ngepung atau itu ngepung ya, jadi diusak Fir'aun Allah Israel mengepung kota alihah yang dikuasai dekat dari Baitul Maqdis, dikuasai oleh Jabarin selama berapa? 6 bulan ya. Jadi air nggak masuk ke situ, makanan namanya dia apa itu, dikepung embargo ya, embargo. Israel pernah diembargo minyak oleh Raja Faisal. Akhirnya semua industri ya yang ada di Amerika semuanya pada nggak bekerja, orang nggak ada yang naik mobil, semuanya pada naik sepeda karena nggak ada bensin. Itu Raja Faisal embargo 6 bulan. Kita malam makan anda sampai ketika bulan ke-7. Aku filburun wabaju bisa dibaca wahidah pasal kotok surul Madinah. Pada bulan ke-7 napahu mereka niup apa? Trompet, wabaju menggempar ya bisa wajah wahidah satu gemparan pasal kotok surul Madinah, maka runtuhlah apa? Pagar Madinah apa itu tadi Madinah Jabarin pada khuluha, maka mereka masuk. Jadi orang Jabarin nyerah ini. Waqatalul Jabarin wa hadamuhum, dari mereka memerangi Jabarin dan mereka mengalahkan. Wa hadamu alaihim yaqtulunahum ya, hadamu alaihim ala Jabarin yaqtulunahum. Pakanatil isobatu min bani Israil, pakanatil isobatu min bani Israil ya. Yajtami'una ala unuki rajul minal jababir yadribunaha hatta yakma'unahu. Kanatil isobah min bani Israil. Apa arti isobah? Kebanyakan ya, kebanyakan tentara dari pihak Bani 600.000 tadi. Sehingga apa? Jabarin kalah. Namun ketuanya masih ada nih. Siapa namanya? Tabakyat minhum bakiyah. Ada ini yajtami'una ala unuki rajul. Akhirnya ketangkep salah satunya. Mereka Bani Israel kumpul ala unuki rajul minal jababirah yadribunaha. Jadi lehernya aja nih, lehernya orang Jababirah itu diperamain, dipukul, diperamain oleh Bani Israel hatta yaktona, sehingga lehernya itu dipukul itu. Jadi mau mutusin leher Jabarin perlu apa? Beramai-ramai, saking apanya gedenya. Kalau kita bilang kayak raksasa, kayak raksasa. Nah itu kan yang diutus oleh Nabi Musa 12 orang, ketangkep oleh mereka dulu, masukin wan. Kalau ini aja bisa masuk 12 orang, berapa? Jadi mau bunuh mereka itu, mau motong lehernya aja perlu jamaah, saking gedenya. Baik. Hatta yaqawna wa kana kita bapak tu yaumul Jumat. Sedikit lagi. Fabakyat dan hubakiya, sehingga ya belum selesai perang, maka matahari sudah hampir terbenam. Kana tisyamsu antar kubak wa tadkhulu lailatas sabti, masuk ke hari Sabtu. Nah sedangkan hari Sabtu hari suci, sudah tidak lagi boleh berperang di kalangan Yahudi. Nah maka
dengan izin Allah ya. Allahumma ardud alayya syams, kata siapa? Yusuf bin Nun, ya Allah tahan dulu matahari, jangan tenggelam dulu. Urdud, tahan matahari, sebab kalau udah tenggelam udah malam satu, sedangkan ini belum selesai perang ya. Tahan dulu matahari ya Allah. Ini doanya Yusuf bin Nun ya. Urdud alayya syamsa wa qala li syamsi ya, waqala kata siapa? Yusuf kepada matahari, innaka fi ta'atillah, kamu wahai matahari adalah hamba Allah, harus taat sama Allah. Wa ana fi ta'atillah, saya sedang taat sama Allah wahai matahari. Wa sa'ala syamsa an taqifa wa qamara an yaqifa. Wahai matahari diam dulu, wahai bulan jangan apa? Jangan keluar dulu. Hatta yang takima min ada ilah, sehingga saya dapat mengalahkan siapa? Jabarin qobla dukuli sabti, sebelum tenggelam. Karena masuknya hari itu tenggelam matahari, bukan jam 12 malam. Kalau Allah alaihi syamsa wagi dapat nahar sa'ah, Allah tambahin hari itu 1 jam. Jadi yang seharusnya ya tenggelam matahari jam 6 jadi jam 7 tenggelam. Ditambah 1 hari. Hatta qatalahum ajma'in, sehingga semua Jabarin dapat apa? Wa tatafa amulu kusam ya. Kemudian Raja Sam kata Ba'a pastalah halahu minhum ahadan ya, minhum ahadan wa salasina malakan ya. Kalau ahadan wa salasina malakan 31 apa? Ya. Hatta walawa ala jami'at bisyam wa sarat kulluha li Bani Israil. Jadi dulu Syam itu yang tadinya dikuasai oleh 31 raja ya, masing-masing punya wilayah sendiri-sendiri, akhirnya bersatu lah gitu ya. Akhirnya bersatu semua bumi Syam. Sarat kulluha li Bani Israil. Nah, kemudian wa farraqa ummalahu nawahiha, setelah negeri Syam semuanya dikuasai, maka barulah Yusuf bin Nun ya menugaskan wali kota ya. Ya. Wali kotanya Farrokok ya. Farrokok ummal itu kan para wali kota nawahiha di seluruh wilayah Syam. Wajami'il wala'i, kemudian ghanimah semua bagi-bagi pada atina litakuluha. Nah inilah ya. Jadi ghanimah pada waktu zaman dulu nggak boleh ya. Allah kirim apa? Kilat ketir buat apa? Memakan apa? Membakar ghanimah. Nah kalau Nabi Muhammad umatnya halal. Hebatnya. Jadi ohillat liyal wa na'im, kata Nabi, dihalalkan bagi umatku ghanimah. Waktu Bani Israil dulu nggak boleh. Dulu Allah kirim apa itu tadi? Apa? Kilat memakan. Palang tut imha, nggak boleh makan. Pokok inna fikum ululan ya itu ya ululan, karena banyak orang yang apa ini hianat, ngumpetin ghanimah. Nah kemudian apa? Ululan, terusnya apa tuh? Falyubayya nih itu bahasanya. Falyubayya nih min kulli qabilatin rajulun Papa alu pala sokat ya jauh. Ya kata Yusuf bin Nun, setiap kabilah ya salaman sama saya, baiat saya. Ya, nah, kalau memang dia ketahuan ngambil ghanimah, tangannya nggak terlepas. Kalau dia ngambil ghanimah, tangannya apa? Salaman saya berani ya. Setiap kabilah salaman. Ya, siapa yang ngambil ghanimah kan ghanimah nggak boleh. Siapa yang ngambil ghanimah, tangannya apa? Nempel. Pokoknya fikum mau bulul. Banyak di antara kamu yang bulul tadi. Pada ubira sitaur min dahab mukallalan bil yaqut wa jauhar qad wallahu rajulun minhum. Qad
faja'alahu fil qurban. Ada orang ngambil ghanimah dengan cara bulu jauh belok situ. Ya, ada ghanimah berupa apa? Jadi ada apa? Patung, ya. Patung sapi, kepalanya terbuat dari apa? Emas. Muka lalun bil yakut, masya Allah. Oh, ditaburi oleh yakut dan jawar. Ya. Qad wallahu rajulun, satu di antara mereka telah ngambil itu. Faja'alahu fil qurban, ya. Semuanya itu ya ditaruh, dikumpulin, kemudian nanti Allah kirim apa? Api, ya. Waja'ala rajul ma'ahu faja'atina fa'akalatir rajulan wal qurban. Nah, kalau orang tidak nyerahin maka orang itu ya, akalatin naru, maka api itu nyamper kepada jabatan, kepada orangnya dan kepada ghanimah yang diambil. Nah, itulah segala singkat riwayat tentang kematian Nabi Musa alaihi salam. Objek hadis insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Oke. Setiap manusia diambil rohnya itu bakalan sakit pakai ya. Bakalan sakit pakai ya. Tanpa kecuali pakai ya. Tanpa kecuali. Ya. Lalu kalau Nabi Muhammad itu sakit, Ya. tanpa kecuali kesakitannya itu untuk umatnya kan? Benar, Benar ya. itu. Apalagi Nabi Muhammad. Jadi sakitnya itu lebih daripada yang lain, karena sakit yang dirasain oleh umatnya itu akan ditanggung oleh Nabi, sehingga rasa sakitnya lebih daripada yang lain. Saking sangat sayangnya Nabi Muhammad kepada kita ini bersama. Kalau Nabi Musa itu gimana dia? Sama juga, tapi Ya maksudnya kemanfaatan bagi umat atau bagi, kalau Nabi Muhammad kan kemanfaatannya dilimpahkan kepada umat banyak. Kalau Nabi Musa nggak ada gitu. iya, makanya dia itu dibuat terlena-lena, terlena-lena sehingga nggak terasa sakit.